Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rika Sofiatur Rahmah dengan NIM 23810700021 dari kelas PGMI 6A. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan mengenai jawaban UAS mata kuliah pengembangan STEM di MISD, dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Nah, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama yaitu di sebuah MI kelas 5, guru menggunakan media video animasi 3 dimensi. Cara kerja roda gigi dari YouTube selama 15 menit. Nah, video menunjukkan perputaran roda gigi dengan berbagai rasio secara visual. Setelah video, siswa diminta untuk merakit roda gigi sederhana dari kardus bergigi. Nah, hasilnya sekitar 70% siswa gagal merakit karena tidak memahami hubungan antara jumlah gigi dengan kecepatan putaran. Selanjutnya ada analisis penyebab. Analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit. Menurut saya, kegagalan transfer pengetahuan pada kasus tersebut terjadi karena terdapat perbedaan antara pengalaman belajar yang diperoleh siswa saat menonton video dengan tuntutan yang harus mereka lakukan ketika merakit roda gigi secara langsung. Nah, video membantu siswa itu melihat cara kerja roda gigi, tetapi belum tentu membuat mereka mampu menerapkan konsep tersebut dalam praktik. Terdapat 3 kesenjangan kognitif yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Kesenjangan yang pertama yaitu kesenjangan antara mengetahui dan melakukan. Saat menonton video, siswa memperoleh pengetahuan tentang cara kerja roda gigi. Misalnya, roda gigi dengan jumlah gigi lebih banyak akan berputar lebih lambat. Namun, pengetahuan yang diperoleh masih terbatas, masih sebatas mengetahui konsep. Ketika merakit, siswa itu dituntut untuk menerapkan konsep tersebut secara langsung dengan menentukan posisi dan susunan roda gigi yang tepat. Akibatnya, siswa yang hanya memahami teori secara visual belum tentu mampu mempraktikkan dengan benar. Kesenjangan yang kedua adalah kesenjangan antara melihat gambar dan menggunakan benda nyata. Video animasi 3 dimensi memang memberikan pengalaman visual, sedangkan aktivitas merakit itu menuntut siswa untuk berinteraksi langsung dengan benda nyata. Nah, menurut teori representasi Brunner, siswa usia sekolah dasar itu masih membutuhkan pengalaman konkret untuk memahami suatu konsep. Karena sebelumnya, siswa hanya melihat animasi tanpa memegang atau mencoba roda gigi secara langsung, mereka mengalami kesulitan ketika harus merakitnya sendiri. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara mengamati dan mengeksplorasi. Nah, saat menonton video, siswa itu hanya mengamati proses yang diatur oleh pembuat video. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencoba mengubah jumlah gigi, posisi roda gigi atau melihat sendiri pengaruh perubahan tersebut terhadap kecepatan putaran. Akibatnya, siswa belum memahami hubungan sebab akibat secara mendalam. Ketika diminta merakit, mereka harus membuat keputusan sendiri berdasarkan konsep yang belum pernah mereka eksplorasi secara langsung. Jadi berdasarkan analisis tersebut, kegagalan siswa itu bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan belajar, melainkan karena adanya kesenjangan antara pengalaman mengamati melalui video dan pengalaman menerapkan konsep saat praktik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran STEM, penggunaan video sebaiknya disertai kegiatan hands-on agar siswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata sehingga transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya ada analisis perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam pembelajaran STEM atau dalam kasus yang pertama itu.
Jadi yang pertama ada kemampuan memanipulasi variabel. Pada media video, siswa hanya melihat variabel yang sudah diatur dalam video sehingga tidak bisa mencoba sendiri. Sedangkan pada media realia, siswa dapat mengubah atau mencoba berbagai kemungkinan, seperti mengubah ukuran atau posisi roda gigi, lalu melihat pengaruhnya secara langsung. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami hubungan sebab akibat. Yang kedua ada umpan balik. Media video tidak memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Jika siswa salah memahami konsep, kesalahan tersebut biasanya baru terlihat saat mengerjakan tugas. Sebaliknya, media realia memberikan umpan balik langsung. Misalnya, jika roda gigi dipasang dengan salah, roda tidak akan berputar dengan baik, sehingga siswa dapat segera mengetahui dan memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga ada pengalaman multisensorik. Media video melibatkan indera penglihatan dan pendengaran saja, karena siswa hanya melihat dan mendengar penjelasan. Sementara media realia itu melibatkan banyak indera, seperti melihat, menyentuh, memegang, dan menggerakkan benda secara langsung. Pengalaman ini membuat pembelajaran lebih nyata atau konkret dan lebih mudah dipahami oleh siswa usia 10-11 tahun. Intinya, media video ini cocok untuk memperkenalkan konsep, sedangkan media realia lebih efektif untuk membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Dalam pembelajaran STEM, keduanya akan lebih optimal jika digunakan secara bersamaan. Di kasus yang kedua, di kelas 3 MI, guru menggunakan media poster berukuran A1 yang berisi gambar siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Untuk mengajarkan topik STEM, membuat alat penampung air hujan sederhana. Poster sangat detail dan berwarna-warni. Setelah mengamati poster selama 10 menit, siswa diminta merancang alat penampung air hujan dari botol bekas. Sebagian besar siswa hanya meniru bentuk botol yang digambar di poster tanpa memahami konsep penguapan dan pengembunan. Analisis 3 keterbatasan mendasar media poster untuk mengajarkan konsep siklus air. Yang pertama itu ada analisis 3 keterbatasan. Nah, menurut saya, penyebab siswa itu hanya meniru bentuk botol pada poster adalah karena mereka lebih fokus pada gambar yang terlihat daripada memahami proses siklus air yang sebenarnya. Padahal, siklus air merupakan konsep yang bersifat dinamis dan akan terus bergerak, sedangkan poster hanya menampilkan gambar yang diam. Kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama itu ada sulit menunjukkan hubungan sebab akibat antar proses. Poster dapat menunjukkan urutan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, tetapi tidak dapat memperlihatkan bagaimana satu proses menyebabkan proses lainnya terjadi. Siswa mungkin hanya melihat bahwa ada tahapan-tahapan dalam siklus air tanpa memahami bahwa panas matahari menyebabkan penguapan. Kemudian, uap air berubah menjadi awan, lalu turun menjadi hujan atau presipitasi. Akibatnya, siswa mengetahui urutannya, tetapi tidak memahami hubungan antar proses tersebut. Selanjutnya ada sulit menunjukkan variabel yang memengaruhi kecepatan siklus. Dalam kenyataannya, siklus air dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti panas matahari, suhu udara, dan kelembapan. Namun, poster itu hanya menampilkan gambar dalam satu kondisi yang gelap. Siswa tidak dapat melihat apa yang terjadi jika suhu panas atau lebih dingin. Karena itu, mereka sulit memahami bahwa kecepatan penguapan dan proses lainnya dapat berubah tergantung kondisi. Selanjutnya ada sulit menunjukkan perubahan dalam kondisi dari waktu ke waktu. Siklus air terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu. Sementara itu, poster menampilkan semua proses dalam satu gambar dan terlihat bersamaan. Akibatnya, siswa tidak dapat melihat bagaimana perubahan terjadi dari awal sampai akhir. Mereka hanya melihat hasil akhir
tanpa memahami proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Media poster memang dapat membantu siswa mengenali bagian-bagian dalam siklus air karena tampilannya menarik dan mudah dilihat. Namun, menjelaskan konsep yang dinamis seperti siklus air, poster memiliki keterbatasan karena tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, pengaruh berbagai variabel, dan perubahan proses dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, poster sebaiknya dipadukan dengan media lain seperti video simulasi atau percobaan sederhana agar siswa lebih memahami konsep yang dipelajari. Selanjutnya ada analisis kesalahan desain instruksional guru. Menurut saya, kesalahan utama guru dalam kasus ini adalah menganggap bahwa setelah melihat poster siklus air, siswa akan langsung memahami konsep yang ada di dalamnya dan mampu menerapkannya untuk membuat alat penampung air hujan. Padahal anak kelas 3 itu masih membutuhkan pengalaman belajar yang konkret dan langsung, bukan hanya melihat gambar. Salah satu kesalahan desain instruksional guru adalah menggunakan poster sebagai media utama, sementara tujuan pembelajarannya adalah membuat sebuah alat atau engineering. Dalam pembelajaran STEM, terutama pada aspek engineering, siswa tidak hanya perlu mengetahui informasi, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Poster hanya membantu siswa mengenali gambar atau tahapan siklus air, tetapi tidak memberikan pengalaman untuk mencoba, mengamati, atau memecahkan masalah. Selain itu, guru tampaknya berasumsi bahwa siswa dapat memahami proses kompleks hanya dari gambar statis. Padahal anak usia kelas 3 itu masih berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Pada tahap ini, mereka lebih mudah belajar melalui benda nyata, percobaan, dan pengamatan langsung dibandingkan hanya melihat gambar. Akibatnya, siswa lebih fokus pada hal yang terlihat jelas, yaitu bentuk botol pada poster daripada memahami konsep penguapan, pengembunan, dan hujan. Kesalahan lainnya adalah guru menganggap bahwa melihat sama dengan memahami. Faktanya, siswa dapat melihat gambar siklus air tanpa benar-benar mengerti hubungan antar proses yang terjadi. Karena pemahaman konsepnya belum terbentuk, saat diminta membuat alat, mereka hanya meniru apa yang mereka lihat pada poster. Mereka tidak menggunakan konsep siklus air sebagai dasar dalam merancang alat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru selalu bergantung pada media poster yang mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya membutuhkan pengalaman praktik langsung. Seharusnya, poster itu hanya digunakan sebagai media pendukung. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi, percobaan sederhana, atau kegiatan langsung agar siswa itu memahami konsep sebelum membuat alat penampung air hujan. Dengan cara tersebut, siswa tidak hanya meniru bentuk alat, tetapi juga memahami alasan mengapa alat tersebut dibuat seperti itu. Mungkin pemaparan dari aku dicukupkan sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.